Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Ibu-Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Iya, Mala. iya, apa kabar? Semuanya sehat-sehat? Ya, Alhamdulillah. ya. Hari ini kita telah memasuki hari ke-6 ya. Semoga masih semangat mengikuti pelatihan Tinggal ini. 4 hari lagi. Iya, Yeay, betul. 4 hari 4 lagi. hari lagi kita bebas. Ya, Ibu-Ibu, siapa yang bertugas hari ini ya untuk pembukaan dan ice breaking? 2 Ibu. Kelompok Ini 2 ya. kelompok 2. Ya. Ya, pembukaan dilakukan oleh siapa, Ibu? Ya, saya Bu Fitri. Ya, Bu Fitri ya. Ya. Kemudian ice breaking-nya oleh Ibu Dona. Bu Dona. Dona, Iya. ya. Mangga dipersilahkan. Iya. Iya. Terima kasih Bu Mala untuk waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Vikon lagi ya Bu ya, dalam acara pelatihan BIMTEK Program Sekolah Penggerak. Alhamdulillah ini rupanya semua peserta sudah hadir ya. Iya. Ya, Bu. Iya, tadi seperti yang dikatakan Ibu Mala, alhamdulillah kita sudah menginjak hari ke-6. Insya Allah sisa 4 hari lagi, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk selanjutnya, sebelum materi dimulai, ada baiknya kita ice breaking dulu ya Bu ya. Iya, untuk ice breaking kali ini akan dipandu oleh Ibu Dona. Ya, Ibu Dona ya? Iya, mangga Ibu Dona dipersilahkan untuk melaksanakan ice breaking. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri. Baiklah Ibu, untuk pagi ini Dona akan mencoba memandu ice breaking kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ada misalnya hewan dan karakternya gitu, dan penampakan fisiknya. Misalnya kalau misalnya Dona bilangnya misalnya semut gitu kan, semut itu kan kecil, berarti bilangnya kecil. Kalau bilangnya gajah berarti besar. Bilangnya cacing berarti cacing pendek. Kalau ular, biasanya ular tuh gimana? Panjang. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau Anda bilang semut, biasanya semut itu kan berarti dia kecil. Seperti nasi tadi. Kalau Anda bilang gajah, berarti gajah itu besar, berarti besar. Kalau panjang, maaf. Kalau misalnya bilangnya ular, berarti panjang. Kalau misalnya cacing, berarti dia pendek. Nah, itu kalau misalnya yang normal. Nah, setelah itu nanti kita juga akan coba kalau yang kondisi berlawanan. Jadi, kalau tadi kan cacing tuh harusnya dia pendek ya. Tapi kalau Dona bilang cacing, berarti langsung kebayang ular, berarti panjang. Kalau bilang cacing panjang, kalau bilangnya ular pendek. Kalau bilang gajah, berarti lawannya kecil. Kalau bilangnya semut, berarti besar. Siap, Ibu? Siap ya. Oke, kita mulai yang kondisi normal. Oke. Cacing. Pendek. Bagus. Ular. Panjang. Oke, mantap. Semut. Kecil. Oke. Kalau bilang gajah. Besar. Oke, bagus ya Ibu-Ibu. Nah, sekarang kita coba kalau yang berlawanan. Nah, ini kalau berlawanan agak konsentrasi nih Ibu ya. Oke, kalau kita bilang cacing. Cacing panjang. Kalau bilangnya gajah. Kecil. Kalau bilangnya semut. Besar. Kalau bilangnya ular. Pendek. Wah, alhamdulillah konsentrasi Ibu berarti udah oke untuk pagi ini ya. Oke, sekian saja, kita kembalikan lagi kepada Ibu. Iya, terima kasih Bu Dona. Terima kasih untuk memandu ice breaking yang sangat seru ini ya.
Iya. Sama Ibu. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan paparan materi dari Ibu Mala. Untuk Ibu Mala, waktu dan tempat dipersilah. Iya, terima kasih kepada Ibu Fitri dan Ibu Dona atas pembukaan dan ice breaking-nya yang sangat menarik sehingga menguji fokus kita ya di sini ya. Oke, sebelum kita mulai membahas materi, saya hanya akan mengingatkan mengenai tugas-tugas yang harus Ibu penuhi di LMS ya. Apakah sudah diinput semuanya Ibu-ibu? Insya Allah sudah. Kalau saya ada Jangan beberapa yang sampai belum salah input ya. kayak kemarin iya, ya. segera Jadi untuk numpuk ya, Bu. dilengkapi ya, biar Ya, tidak benar-benar. menumpuk. Ya. Oke, hari kemarin kita telah membahas mengenai tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Nah hari ini materi hari ini ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran, yaitu modul ajar. Bisa dilihat ya itu ininya slide-nya Ibu, modul ajar. Nah di situ sebelum kita masuk kepada materi, maka ada beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama adalah, apa yang Ibu Bapak lakukan sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas? Siapa yang bisa? Apa itu? Jadi sebelum kita melakukan, ya boleh Ibu. Sebelum kita Ibu. melakukan proses pembelajaran, sebelum Ya. kita melakukan proses pembelajaran di kelas, kita harus membuat rencana pembelajaran, Ibu. Iya, boleh. Jadi betul ya, kita harus membuat rencana pembelajaran dulu, atau dulu itu disebutnya RPP ya, tapi sekarang disebutnya modul ajar ya. Kemudian yang kedua, apa itu modul ajar? Siapa yang bisa jawab? Ya, saya coba mau berpendapat, Bu. Iya, silakan Bu Fitri. Ya, modul ajar itu perangkat ajar yang sebagai pedoman itu yang dirancang sesuai dengan implementasi dari tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya Bu ya. Iya, betul. Ya, dan jangan lupa juga di modul ajar itu harus memasukkan profil pelajar Pancasila. Ya. Iya. Iya, betul Ibu. Jadi yang namanya modul ajar itu adalah pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik, yang merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, dan di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila yang menjadi sasaran. Ya, betul sekali Ibu Fitri. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah komponen apa sajakah yang terdapat pada modul ajar? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Oke, Dona mau coba jawab, Bu. Iya, Ibu Dona, silahkan. Kalau kita mau membuat modul ajar, yang pasti dulu harus ada identitas sekolahnya. Terus ada kompetensi awal yang harus dimiliki oleh si peserta didik. Terus ada profil Pancasilanya, profil ya, terus ada apa ya? Ada tujuan kita belajarnya, tujuan pembelajaran kita apa. Dan terakhir ada kegiatan kita dalam pembelajaran. Iya, betul. Berarti Ibu-ibu sudah paham ya. Ya, soalnya kita semalam belajar, Ibu. Komponen ajar. Iya, betul. Bagus Ibu-ibu. Oke, kita bahas satu-satu ya Ibu-ibu. Kita masuk kepada apa itu modul ajar ya. Yang pertama, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, tadi betul Ibu Fitri ya. Jadi pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dan di dalamnya itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu dibuat dari mana? Yaitu dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian di sini harus memuat juga profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, di sini modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik ya. Jadi di sini kita memiliki fase ya, istilahnya sudah fase lagi ya, mulai dari fase A sampai fase F. Kemudian mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pengembangan jangka panjang. Kemudian selanjutnya Ibu, silahkan. Ya, yang komponen modul ajar ya. Oke,
Komponen modul ajar di sini ada 3 secara umum ya. Informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Di dalam informasi umum itu terdapat identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian di komponen inti, ini terdapat tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian apa di situ ada kegiatan pembelajaran, ada persiapan pembelajaran, ada assessment dan sebagainya. Kemudian di lampiran itu terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, lanjut kita ke identitas modul langsung. Jadi di sini ada informasi langsung ke identitas modul ya. Nah, di identitas modul itu memuat nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya. Kemudian jenjang sekolahnya, apakah SD, SMP, atau SMK. Kemudian kelas, atau kita sekarang ini istilahnya menjadi fase ya, dari fase A sampai fase F. Kemudian alokasi waktunya, berapa? Misalkan 2 kali 45 menit, misalkan itu untuk satu pertemuannya. Kemudian lanjut ke sarana dan prasarana. Oh, kompetensi awal dulu ya. Nah, kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi sebelum kita memberikan materi, maka siswa itu harus memiliki kompetensi awal. Contoh, ketika kita ingin memberikan pembelajaran mengenai teks narasi, kompetensi awal apa saja sih yang harus dimiliki oleh siswa? Misalkan apakah siswa itu harus mengetahui karena dipelajari ya mengenai teks narasi ya, maka harus mengetahui dari social function-nya dulu, kemudian generic structure, kemudian dari language feature-nya. Nah, dari generic structure-nya apa sih? Oh, berarti siswa itu harus mengetahui simple past tense untuk narasi ya, dan sebagainya. Jadi itu pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki pembelajaran atau sebelum memasuki materi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada profil pelajar Pancasila. Ya, silahkan yang selanjutnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 6 ya, Ibu-ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Kemudian apa saja yang kedua? Kebinekaan global. Kebinekaan global. Ya, Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Terus Diri, Mandiri. Ya, mandiri. Terus Mandiri, terus ada bernalar kritis. kreatif. Kemudian dan kreatif. Ya. Nah, ini harus dicantumkan ya. Harus dicantumkan dalam modul ajar. Jadi minimal kita mencantumkan 3 ya. Apakah itu bernalar kritis, kemudian gotong royong, kemudian kreatif, itu dicantumkan di dalam modul ajar. Kemudian lanjut kepada sarana dan prasarana. Di sini sarana itu apa sih? Sarana itu adalah merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Contoh seperti laptop, LCD. Kemudian kita kalau listening kan ada audio ya. Nah, kita menggunakan audionya. Kemudian sedangkan prasarana itu apa saja sih? Prasarana itu adalah sumber bahan ajar lain, termasuk materi ya. Jadi misalkan buku ajar, kemudian PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran. Nah, itu ya, itu termasuk prasarana. Kemudian selanjutnya ada target peserta didik. Nah, di dalam target peserta didik ini kita membagi menjadi 3 ya, tipikal peserta didiknya. Yang pertama adalah peserta didik reguler atau umum. Jadi di sini siswa tidak ada masalah di dalam mencerna dan memahami materi. Nah, kemudian yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar. Jadi di sini siswa ada yang kesulitan untuk berkonsentrasi misalnya gitu. Nah, kemudian ada yang memiliki kesulitan dengan bahasa, kemudian kurang percaya diri,
Kemudian jadi dia lebih cepat memahami. Mampu mencapai keterampilan berpikir tahap tinggi. Ya. Selanjutnya di sini ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran di sini di kategori pembelajaran tatap muka. Contohnya seperti apa? Ada apa aja, Ibu? Misalkan discovery learning, kemudian apa lagi? Project based learning, kemudian problem based learning, ya, inquiry. Nah, itu ya bisa menggunakan tatap muka. Sedangkan penggunaan pembelajaran jarak jauh itu bisa menggunakan apa, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada menggunakan Google Meet, iya betul. Kemudian ada menggunakan LMS itu untuk online ya atau daring ya. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh dan blended. Blended ini dicampur ya antara online dengan luring ya. Kemudian ada daring atau luring. Lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran. Jadi di sini harus memiliki 3 aspek ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian di sini selanjutnya ada pemahaman bermakna, ya betul. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Ada juga kemudian contohnya makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir ya untuk jadi contohnya di sini ada apa yang membuat cerpen menarik untuk dibaca. Ya, kemudian jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kamu usulkan? Jadi untuk menimbulkan rasa ingin tahu ya, pertanyaan pemantik itu. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3 ya Ibu-Ibu. Pertama ada pendahuluan, kemudian kedua ada inti, dan ketiga ada penutup ya. Nah, di dalam pendahuluan itu biasanya ada pertanyaan pemantik di sini disebutkan. Nah, kemudian selanjutnya ada assessment. Nah, di sini assessment yang digunakan adalah assessment diagnostik, kemudian assessment formatif, dan assessment sumatif. Apa sih perbedaan antara assessment diagnostik, formatif, dan sumatif? Kalau assessment diagnostik itu adalah dilakukannya di awal pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan assessment diagnostik terlebih dahulu untuk merancang suatu pembelajaran, sehingga mengetahui apa sih kebutuhan siswa gitu ya. Apa kebutuhan siswa, kemudian kompetensi yang akan dicapai gitu kan. Nah, apa minat siswa? Nah, ini untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu. Bagaimana keadaan psikologis dari si anak tersebut? Itu diagnostik ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan tes diagnostik tersebut. Jadi di sini tes diagnostik ada 2, yaitu non-kognitif dan kognitif. Kemudian tes formatif itu adalah penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi di sini ada selama proses pembelajaran itu bisa melakukan assessment, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang tidak tertulis seperti apa contohnya? Ada drama, kemudian dialog, kemudian wawancara dan sebagainya ya. Kemudian sedangkan tes yang tertulis di sini ada melakukan jurnal dan sebagainya. Ya, kemudian assessment pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif, yaitu dilakukan di akhir semester ya Ibu-ibu. Nah, ini untuk mengetahui pencapaian kompetensi dari siswa tersebut di akhir semester. Kemudian
bentuk assessment yang bisa dilakukan, yaitu pertama untuk penilaian sikap, yaitu berupa observasi, penilaian diri, penilaian sebaya, dan anekdotal. Dan kemudian untuk di sini ada juga performa, untuk menilai performa, yaitu presentasi, drama, pameran hasil, karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian ada tes tertulis, yaitu tes objektif, ada esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar dan salah. Kemudian selanjutnya ada pengayaan dan remedial, yaitu pengayaan yang dilakukan untuk peserta didik dengan capaian tinggi, yaitu agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Jadi di sini ada pengayaan dan remedial. Kemudian di sini untuk lampirannya, di sini ada LK ya, latihan ada lembar kerja peserta didik untuk latihan-latihannya. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian ada glosarium, yaitu kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabet. Contoh kalau misalkan di naratif, kira-kira istilah-istilah apa itu? Misalkan ada kata-kata, misalkan apa tuh di dalam naratif ya. Nah, kemudian apa artinya dari istilah tersebut ya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, ibu-ibu tadi sudah ya, sudah menyebutkan minimal 5 komponen modul ajar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu, jadinya kan kita jadi ini ya, pas tadi kan udah diterangkan tuh secara runtut gitu ya bentuk modulnya. Jadi sebenarnya tujuan kita bikin modul ini secara runtut itu sebenarnya apa, Bu? Nggak sama aja sama RPP yang kemarin-kemarin. Ya. Ya, oke. Jadi apa sih perbedaan antara RPP dengan modul ajar? Perbedaannya itu adalah kalau RPP dulu kan membuatnya berdasarkan KIKD ya. Kemudian setelah KIKD itu dibedakan menjadi IPK ya. Oke. Nah, sedangkan sekarang di dalam modul ajar itu dilihatnya bukan dari KIKD, tapi dilihat dari capaian pembelajaran. Kemudian dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, itu mungkin bedanya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Kayak apabila kasih, tidak ada Ibu. pertanyaan lagi, iya sama-sama. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian dan siap-siap untuk melakukan diskusi di board mengenai tugas yang akan dilakukan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.